Halo Rebaners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan berlatih soal kode etik keperawatan. Ingat, di SKB nanti, kode etik keperawatan itu akan muncul 2-3 soal, tergantung nasib teman-teman. Yang jelas, kode etik keperawatan ini selalu muncul di SKB. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa silahkan ambil posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset, dan saya putar intronya dulu. Oke, kita mulai dari soal pertama. Seorang perawat melakukan pendidikan kesehatan tentang risiko penularan COVID-19 pada masyarakat menggunakan media slide. Pada ilustrasi foto, tampak orang yang pernah terkonfirmasi positif wajahnya terlihat jelas tanpa disamarkan atau ditutupi. Prinsip etik manakah yang dilanggar oleh perawat tersebut? A. Non-malfeasiency. B. Confidentiality. C. Beneficiency. D. Autonomy. E. Fidelity. Oke, silahkan di pause atau di jeda video ini. Silahkan teman-teman mencari clue-nya, atau yang kalau sudah dapat silahkan dilanjut. Kira-kira dicocokkan jawaban teman-teman ini benar atau tidak? Oke, di kata kunci soal ini adalah ilustrasi foto tampak terlihat jelas wajahnya, tidak disamarkan atau ditutupi. Itu clue yang sangat jelas untuk kerahasiaan atau confidentiality. Jawaban yang paling tepat adalah B. Saya rasa teman-teman di sini semua menjawab dengan benar karena clue-nya sangat jelas, sangat nyata, dan mudah ditebak. Soal kedua, ini masih soal yang masih sangat gampang. Seorang laki-laki usia 32 tahun datang ke poliklinik jiwa dengan keluhan sering sakit kepala, jantung berdebar-debar keras, sering mual dan muntah. Gejala dialami sejak mulai pendaftaran tes CPNS, dan keluhan semakin dirasa saat mendekati ujian. Perawat kemudian memberikan latihan teknik napas dalam, latihan berpikir positif, teknik hipnosis 5 jari, dan teknik relaksasi progresif. Pasien mengatakan merasa lebih cocok dan memilih melakukan teknik relaksasi progresif. Apakah prinsip etik pada kasus di atas? A. Non-malfeasiency. B. Beneficiency. C. Autonomy. D. Veracity. E. Justice. Clue-nya adalah, silahkan teman-teman mencari sendiri. Silahkan dijeda, dijawab. Ingat, usahakan di latihan ini teman-teman benar-benar menganalisa soal, jadi teman-teman terbiasa nantinya pada saat ujian. Kira-kira apa clue-nya yang diinginkan dan apa pengecohnya? Oke, langsung saja kita bahas. Jawabannya adalah autonomi. Clue yang paling kuat adalah pasien mengatakan merasa lebih cocok dan memilih melakukan teknik relaksasi progresif. Ingat, kalau di otonomi itu dia satu ada melakukan pilihan, yang kedua dia sudah kompeten dalam hal mengambil keputusan. Bagaimana kita tahu dia sudah kompeten? Sudah dijelaskan, sudah diajarkan. Jadi harapannya ketika sudah dijelaskan, diajarkan, maka dia sudah mengerti apa yang akan dia pilih. Perawat sudah mengajarkan latihan teknik napas dalam, latihan berpikir positif. Kalau soalnya sampai di sana tidak ada kata pasien mengatakan lebih cocok, berarti masuknya ke beneficient. Kalau hanya perawat mengajarkan, itu adalah
tindakan beneficent, tapi setelah diajarkan dia mengerti dan dia melakukan pilihannya atau menentukan pilihannya, maka larinya ke otonomi. Itu simpelnya. Silakan teman-teman tonton video bagaimana kita menganalisa clue, bagaimana kita menentukan apakah dia masuk non-maleficent, beneficent, otonomi, veracity, justice, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari clue. Bagaimana menganalisa clue ada di video saya sebelumnya tentang etika keperawatan. Linknya juga sudah saya sisipkan di deskripsi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tuan B umur 25 tahun dirawat di ruang kelas 3 didampingi oleh orang tuanya yang mengalami penurunan pada pendengaran. Pada saat perawat B melakukan TTP, orang tua pasien menanyakan terkait tentang penyakit yang dialami anaknya. Perawat menjelaskan di ruangan tersebut dengan suara yang keras agar orang tua pasien mendengar dengan baik penjelasan perawat. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat B? Ingat, pertanyaannya di sini prinsip etik yang dilanggar. Berarti ada yang salah ini di cerita kasus di atas. Jadi hati-hati, banyak yang kejebak dengan jawaban beneficent. Alasannya karena dia menjelaskan dengan suara keras agar orang tua pasien mendengar dengan baik penjelasan perawat. Ingat, yang ditanya ini prinsip etik yang dilanggar, bukan prinsip etik yang dilakukan. Jadi kalau yang dilanggar tentu ada yang salah dari cerita ini. Kita lihat clue-nya, dia dirawat di ruang kelas 3. Jadi kalau dirawat di ruang kelas 3, kemungkinan dia tidak berada di ruangan sendiri. Kelas 3 itu kapasitasnya 6 bed. Jadi kemungkinan ada orang lain yang ada di ruangan tersebut. Kalau perawat menjelaskan dengan suara keras, tentu berpotensi orang lain akan mengetahui apa penyakit dari Tuan B tersebut. Jadi jelas yang dilanggar adalah confidentiality. Ingat ya, hati-hati. Ingat, pertanyaannya apakah yang dilanggar atau yang dilakukan. Oke, saya rasa jelas ya. Soal berikutnya. Anak laki-laki usia 2 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan kejang saat demam. Hasil pengajian suhu 37,3 derajat Celcius. Ibu mengatakan anaknya sering diberi kopi untuk menghindari kejang. Perawat menerima pendapat ibu tersebut. Apakah prinsip etik yang dilanggar perawat tersebut? Ingat, kalau ada prinsip etik yang dilanggar tentu ada yang salah dengan tindakan tersebut. Apakah justice, fidelity, otonomi, beneficent, atau non-maleficent? Oke, kita perhatikan. Clue-nya adalah ibu memberikan kopi untuk menghindari kejang. Faktanya di beberapa jurnal itu, kopi bisa memperburuk orang yang sedang mengalami kejang. Dan ditambah lagi, perawat menerima pendapat ibu tersebut. Jadi kalau perawat yang sudah tahu teorinya, ketika dia menerima pendapat ibu tersebut kemungkinan akan melakukan lagi untuk memberikan kopi pada anak tersebut. Jadi tindakan ini akan merugikan pasien. Jadi jelas jawabannya ke non-maleficent. Hati-hati jangan sampai menjawab otonomi, karena belum tentu setiap pilihan dari orang itu masuknya ke otonomi. Karena orang yang menentukan pilihan tanpa dasar pengetahuan
tidak bisa kita anggap sebagai sebuah otonomi. Misalnya, ada orang tua memilih pulang paksa, tapi kondisi anak tersebut atau pasien tersebut akan beresiko terjadi apa-apa kalau dia pulang paksa. Itu tidak bisa dianggap sebuah otonomi. Dia harus dijelaskan dulu bagaimana kondisi anaknya, bagaimana resikonya. Jadi otonomi itu hanya berlaku untuk orang yang sudah kompeten, orang yang sudah mengetahui risikonya, dampak terburuknya, baru bisa diberikan sebuah otonomi. Lanjut ke soal berikutnya. Tuan B umur 25 tahun dirawat di ruang kelas 3 didampingi oleh orang tuanya yang mengalami penurunan pada pendengaran. Ini hampir mirip dengan soal di depan, saya modif sedikit. Pada saat perawat A melakukan TTP, orang tua pasien menanyakan terkait tentang penyakit yang dialami anaknya. Perawat A mengajak orang tua pasien ke ruang konseling dan menjelaskan dengan suara yang keras agar orang tua pasien mendengar dengan baik penjelasan perawat. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat A? Apakah non-malpatient, confidentiality, beneficent, autonomy, atau fidelity? Yang jelas, fidelity ini pasti kita coret, otonomi kita coret karena tidak ada sebuah pilihan. Nah, teman-teman akan bingung apakah confidentiality, non-malpatient, atau beneficent. Kuncinya adalah, clue dari cerita di atas adalah perawat A mengajak orang tua pasien ke ruang konseling dan menjelaskan dengan suara keras agar orang tua pasien mendengar dengan baik penjelasannya. Yang ditekankan di sini adalah di cerita ini perawat A memberikan penjelasan. Nah, dengan suara keras agar pesan itu sampai ke orang tua. Jadi, tidak ada menyangkut dengan kerahasiaan. Jadi di cerita ini paling ditekankan adalah bagaimana perawat A memberikan penjelasan ke orang tua dari Tuan B yang mengalami penurunan pendengaran. Confidentiality ini, kerahasiaan ini kan dia lakukan untuk menghindari, maksudnya begini, perawat ini mungkin ada pernyataan, perawat ini kan menghindari untuk kerahasiaan. Jadi dia tidak menjelaskan di ruangan itu, jadi kenapa tidak jawabannya B? Mungkin iya ke B, tapi yang paling ditekankan, kita lihat yang paling banyak diceritakan ini kondisi apa sih? Apakah kondisi kerahasiaannya? Apakah penjelasannya? Kalau di cerita ini lebih banyak dijelaskan tentang bagaimana perawat tersebut menjelaskan, ditambah lagi dengan suara keras agar pesan itu sampai ke orang tua yang mengalami penurunan pendengaran. Jelas ya? Kalau di setiap soal saya biasakan untuk lebih banyak menghitung data. Jadi semakin banyak data yang muncul, jadi itulah yang jawabannya. Jawabannya C, berbuat baik. Oke, soal selanjutnya. Anak A umur 5 tahun datang ke IGD dengan keluhan BAB lebih dari 10 kali, muntah 3 kali, mukosa tampak kering. Pada saat akan dilakukan tindakan pemasangan infus, orang tua klien menolak karena takut anaknya jika ditusuk-tusuk. Etika keperawatan yang perlu diperhatikan oleh perawat tersebut adalah hati-hati, jangan sampai terkecoh dengan jawaban otonomi. Orang tua klien menolak karena takut anaknya ditusuk-tusuk. Hati-hati, jangan sampai melakukan hal seperti itu. Jadi, kalau ada penolakan tindakan, yang pertama kali teman-teman lakukan adalah menjelaskan ulang
apa tujuan dari tindakan medis tersebut. Dan penjelasan dari perawat itu masuknya bukan ke beneficient, tapi lebih ke justice. Karena menjelaskan tindakan medis itu adalah sebuah kewajiban dari perawat. Entah itu orang yang sudah berpendidikan tinggi, orang yang berpendidikan rendah, orang yang belum paham, orang yang sudah paham. Perawat wajib hukumnya menjelaskan. Jangan tiba-tiba teman-teman langsung pasang infus, langsung cabut infus. Itu salah. Walaupun perawat sudah tahu kalau keluarga pasien itu berpendidikan tinggi, jadi setiap tindakan itu teman-teman tidak jelaskan karena sudah tahu dia pendidikannya tinggi. Jadi dia mempercayakan kepada kita untuk melakukan tindakan. Itu salah. Yang benar, bagaimanapun kondisinya pasien, bagaimanapun latar belakangnya penanggung jawab pasien, teman-teman wajib menjelaskan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah justice, keadilan. Mau dia sudah tahu prosedur pemasangan infus, mau dia tidak tahu apa dampaknya, teman-teman harus jelaskan ke pasien. Itu maksudnya justice, keadilan. Jadi tidak ada perbedaan mau yang sudah paham, mau tidak paham. Jadi kita bertugas untuk menjelaskan ulang. Jelas jawabannya A. Oke, soal selanjutnya. Pada saat jam pulang, perawat A menemukan Tuan B yang sedang cemas karena akan... Saya ulang. Pada saat jam pulang, perawat A menemui Tuan B yang sedang cemas karena akan menjalani operasi besok. Perawat A mengajari cara relaksasi napas dalam dan hipnotis 5 jari agar mengurangi kecemasannya. Tuan B merasa senang sudah diajarkan cara mengatasi kecemasan, walau saat itu perawat A sudah waktunya pulang. Hal ini perawat A lakukan karena sebelumnya sudah berjanji untuk mengajarkan cara mengatasi kecemasan. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat A? Apakah justice, fidelity, autonomy, beneficent, atau non-maleficent? Saya sarankan teman-teman dalam membaca kasus, bacalah secara utuh, jangan sepotong-potong. Karena kadang, misalnya seperti ini, pada saat jam pulang, perawat A menemui Tuan B yang sedang cemas karena akan menjalani operasi besok. Perawat A mengajari cara relaksasi napas dalam dan hipnotis 5 jari agar mengurangi kecemasannya. Tuan B merasa senang sudah diajari cara mengatasi kecemasan walau saat itu perawat A sudah waktunya pulang. Kalau teman-teman membacanya sampai sana, teman-teman pasti akan menjawab beneficent. Padahal di clue berikutnya, dia melakukannya karena sudah ada janji di waktu sebelumnya. Jadi jawabannya adalah fidelity. Oke, lanjut. Pada saat jaga malam, perawat A tertukar dalam pemberian obat. Kejadian itu diketahui saat salah satu pasien mengeluh gatal-gatal dan panas di seluruh tubuhnya. Apakah prinsip etika keperawatan yang dilanggar oleh perawat tersebut? A. Justice. B. Fidelity. C. Accountability. D. Beneficent. E. Non-maleficent. Jelas dalam pemberian obat, tindakan-tindakan keperawatan secara profesional, kalau dilakukan tidak profesional, masuknya ke accountability. Jawaban paling tepat adalah C. Oke, soal terakhir. Perawat A yang sedang bertugas akan melepas infus pada anak B yang berumur 10 tahun karena sudah diperbolehkan pulang. Pada saat itu, perawat tidak melihat ada penunggu pasien atau orang tua pasien di ruangan tersebut. Perawat langsung mengambil tindakan melepas infus tanpa menunggu keluarga pasien. Beberapa saat kemudian, keluarga pasien marah-marah ke ruang perawat karena melihat darah banyak berceceran di ruangan anak tersebut. Prinsip etik yang seharusnya diperhatikan oleh perawat A adalah A. Justice.
B. Fidelity, C. Autonomy, D. Beneficent, E. Non-maleficent. Ingat, baca kasusnya. Pada saat kejadian, perawat A mau melepas infus, tapi tidak ada keluarga, tidak ada saksi. Dan itu sangat beresiko bagi kita yang tenaga kesehatan. Nah, pada saat kejadian tidak ada penanggung jawabnya, kita tidak menjelaskan tindakan kita, terus kita langsung up infusnya, dan tiba-tiba darah berceceran. Dan keluarga tiba-tiba masuk, dan keluarga yang tahu terus melihat darah banyak berceceran, jadi keluarga tanpa mendapat penjelasan akan langsung marah-marah. Jadi sebagai perawat, seperti saya bilang tadi, wajib hukumnya kita harus memberi penjelasan. Setiap tindakan kita harus memberi penjelasan. Oke, kalau dari jawaban pilihan gandanya, ini lebih ke justice. Teman-teman kemungkinan akan bingung kalau ada pilihan kejadian seperti ini. Ada pilihan justice dan accountable. Biasanya pembuat soal kalau dia merancukan seperti ini, biasanya dia pilih salah satu. Kalau ada accountable, biasanya justice-nya dihilangkan, agar tidak terlalu menjebak si penjawab. Jadi di soal ini, pilihan yang paling mendekati kebenaran, paling mendekati jawabannya adalah justice. Oke, demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman subscribe channel saya agar saya tambah semangat untuk membuat video. Jangan lupa tinggalkan jejak komentar Anda, like Anda, dan share video ini ke media sosial Anda. Semakin Anda banyak men-share dan semakin banyak yang nonton video ini, saya akan tambah semangat untuk membuat materi-materi soal terkait dengan SKB CPNS. Oke, saya Gustra pamit undur diri, semoga bermanfaat. Terima kasih.